Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari survei mengenai lipstick manajemen quality. Berikut anggota kelompok kami ada Sania Romadina, Alivia Dipta, Siren Samanta, dan Muhammad Fatur. Seiring kembalinya aktivitas di 2002, penggunaan kosmetik atau make up juga kembali meningkat. Berdasarkan survei dari Jakpad Beauty Trends Report yang dilakukan terhadap 1.066 responden, menunjukkan produk kosmetik bibir paling banyak digunakan masyarakat. Sebanyak 97% dari responden mengaku menggunakan produk kosmetik bibir. Nilai ini lebih besar dari produk kosmetik yang dipilih, 93 responden. Selanjutnya, produk kosmetik mata dipakai sebanyak 88 responden, sementara itu produk alis dan bulu mata dipilih oleh 86 responden. Berdasarkan hasil survei tersebut, kelompok kami memutuskan untuk mencari tahu bagaimanakah standar kualitas atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sebuah lipstik bisa disebut sebagai lipstik yang berkualitas. Boleh next slide. Lipstik adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah, tetapi tidak boleh menyebabkan iritasi pada bibir. Berikut hasil survei yang sudah kelompok kami lakukan untuk melihat faktor-faktor apakah yang menyebabkan sebuah lipstik tersebut memiliki kualitas yang baik. Kemudian di sini ada demografis responden survei. Berdasarkan hasil survei pada 133 responden, kebanyakan usia responden adalah di atas 25 tahun, yaitu sebanyak 39,8%. Kemudian untuk mayoritas jenis kelamin responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 75,2%. Mengenai mayoritas pekerjaan dari responden adalah bekerja sebanyak 52,6%. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan saya Sania Romanina Purwanto dengan NPM akhir 024, yaitu adalah indikator keputusan pembelian lipstik. Di mana pada penelitian Infanti tahun 2019, keputusan pembelian produk lipstik itu dipengaruhi oleh brand image, kualitas, dan harga. Untuk harga sendiri tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi apabila kualitas yang diberikan memang bagus, konsumen tidak akan ragu untuk merobek kocek yang lebih. Kemudian selanjutnya adalah dari segi kemasan. Kemasan itu yang terdiri dari desain, bahan warna, dan label juga berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk lipstick. Di mana kemasan ini bukan hanya digunakan untuk melindungi dan memberikan informasi produk, tetapi juga untuk memberikan keindahan yang akan menambah nilai plus pada produknya. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya adalah indikator mutu lipstik menurut konsumen. Persepsi kecocokan ataupun mutu dari konsumen tentu saja berbeda-beda. Dalam penelitian milik Esti dan Lukismono pada tahun 2020, cocok menurut konsumen dapat diartikan sebagai lipstik yang lembab, tidak membuat bibir pecah-pecah, ringan, tahan lama, warna juga jenis lipstik yang sesuai dengan preferensi konsumen. Selain itu, lipstik yang berkualitas akan memberikan warna yang merata di bibir dan melekat pada bibir, tetapi tidak sampai lengket di bibir. Selanjutnya, dari jurnal-jurnal tersebut, kamu memilih beberapa indikator untuk dimasukkan ke dalam survei kami, yaitu warna, jenis, harga, brand, kemasan, keringanan, kelembapan, ketahanan di bibir, dan juga salah satu responden menambah indikator kehalalan, di mana untuk indikator mutu lipstik yang teratas itu terdapat pada keringanan, di mana 94 dari 125 responden setuju untuk memilih indikator mutu lipstik itu dipengaruhi oleh keringanannya. Sedangkan untuk selanjutnya yang kedua ada 88 responden pada indikator brand dan juga 92 orang responden pada indikator harga. Selanjutnya, kemudian kami memulai survei pada indikator yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk lipstik. Nah, rentang yang pertama adalah rentang harga. Dari responden survei yang kami lakukan, memiliki bermacam jenis lipstik yang dibeli. Apabila dilihat dari harganya, dari yang termurah itu ada di angka Rp10.000 hingga Rp250.000, yang mana tentu memiliki kualitas yang berbeda. Juga harga yang banyak dicantumkan oleh pada para responden adalah Rp100.000. Selanjutnya,
Kemudian untuk kemudahan mendapatkan produk, sebanyak 50 dari 125 responden setuju bahwa kemudahan mendapatkan produk lipstik itu mempengaruhi pembelian produk. Selanjutnya, selain itu untuk kualitas lipstik, untuk brand itu sebanyak 55 responden dari 125 setuju bahwa brand ini, bahwa kualitas lipstik itu yang baik itu berasal dari brand yang terkenal. Selanjutnya, kemudian sebanyak 40 dari 125 responden sangat setuju bahwa lipstik dengan kemasan menarik ini memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, ada jenis lipstik yang disukai. Dari 125 responden, sebanyak 78 orang memilih lipstik jenis lip care ataupun lip vitamin. Untuk selanjutnya ada sebanyak 66 orang itu memilih semi gloss, sedangkan untuk yang ketiga 63 orang itu memilih jenis lipstick lacquer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Dita dengan NPM Mahir 025. Selanjutnya terdapat hasil survei mengenai mutu atau kualitas dari lipstik. Berdasarkan hasil survei dari 125 responden yang menggunakan lipstik, sebanyak 58 responden setuju bahwa lipstik yang terasa ringan di bibir memiliki kualitas yang baik. Next slide. Selanjutnya, sebanyak 70 responden sangat setuju bahwa lipstik yang melembabkan bibir dan tidak membuat bibir pecah-pecah memiliki kualitas yang baik. Next slide. Lalu selanjutnya ada sebanyak 68 responden sangat setuju bahwa lipstik yang tidak terasa lengket di bibir memiliki kualitas yang baik. Next slide. Lalu sebanyak 66 responden sangat setuju bahwa lipstik dengan ketahanan lama di bibir memiliki kualitas yang baik. Kemudian sebanyak 66 responden sangat setuju bahwa lipstik yang memberikan warna merata pada bibir memiliki kualitas yang baik. Lalu sebanyak 52 responden sangat setuju bahwa lipstik yang aroma dan rasanya tidak mengganggu memiliki kualitas yang baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Fatur Rizky Armadani, biasa dipanggil Dane. Aku memiliki NPM akhir 048. Oke, jadi di sini aku pengen jelasin mengenai responden yang pernah dan tidak pernah menggunakan lipstik. Oke, nah di sini kebanyakan dari responden yang kami dapatkan itu pernah menggunakan lipstik, di mana banyaknya 125 dari responden sendiri pernah menggunakan lipstik dan yang tidak pernah ada 8 orang. Nah, kemudian alasan responden yang tidak menggunakan lipstik yaitu hampir dari semuanya itu belum membutuhkan apa dari kegunaan lipstik tersebut dan sisanya tidak merespon. Kemudian frekuensi seringnya responden menggunakan lipstik. Hampir dari seluruh pengguna lipstik dari responden kami itu menggunakan lipstik setiap harinya, baik di rumah maupun keluar rumah. Dan dari setengahnya itu menggunakan lipstik pada acara tertentu saja. Bisa acara di luar atau acara pernikahan dan lain-lain. Dan sisanya tidak setiap hari, bahkan tidak pernah. Kemudian frekuensi banyaknya lipstik yang dibeli oleh responden dalam setahun. Mayoritas dari responden yang kami dapatkan itu membeli lipstik dalam setahun, yaitu 3-4 lipstik yang dibeli. Kemudian setengahnya yaitu hampir dari 1-2 lipstik yang dibeli. Kemudian sisanya yaitu paling banyak nih, bahkan hampir sampai 5 lebih lipstik yang dibeli. Nah, dari keseluruhan survei dan beberapa jurnal yang telah kami teliti juga, yaitu kami lakukan dapat
kesimpulannya yaitu dari keseluruhan hasil survei yang telah kami lakukan dapat kita lihat bahwasanya pengetahuan responden mengenai lipstik sudah bisa dibilang cerdas, terutama dalam pemilihan kualitas lipstik mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi kebanyakan dari responden hanya tahu akan gunanya lipstik hanya sebagai penambah kecantikan saja dan kurang memahami apa manfaat dari lipstik sendiri. Oke, mungkin ini ada sedikit ada sedikit quotes mungkin mengenai lipstick itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kelompok lipstick. Kelompok berapa, guys? Ya, kelompok 5. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kalau ada kurangnya, ada lebihnya juga terima kasih. Mungkin kalau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.